Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya ya Mbak. Perkenalkan nama saya Nur Anya Aziza. Saya mahasiswa keperawatan S1 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ongkos diabetikum. Tujuannya itu ada tujuan umum dan khususnya ya Mbak. Tujuan umumnya nanti setelah dilakukan penyuluhan selama 1 kali 15 menit, diharapkan nanti Mbak dapat mengetahui dan memahami mengenai cara perawatan luka atau ulkus diabetikum dan pencegahannya. Lalu tujuan khususnya nanti yang pertama Mbak dapat menjelaskan mengenai pengertian ulkus diabetikum sendiri, lalu penyebab, dan yang kedua Mbak dapat menyebutkan tanda gejala serta komplikasi, dan yang ketiga Mbak dapat mengaplikasikan cara perawatan ulkus diabetikum atau pengobatan dan pencegahannya. Nanti waktunya sekitar 15 menit dengan sesi yang pertama ada penyampaian dan yang terakhir penutup. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan ya Mbak? Baik ya Mbak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita mulai saja. Ini adalah slide ya Mbak mengenai ulkus diabetikum. Kita mulai ya Mbak. Sebelumnya Mbak tahu atau tidak mengenai ulkus diabetikum? Tidak. Baik ya Mbak, jika tidak tahu, ini saya akan menjelaskan. Ulkus adalah hilangnya lapisan kulit epidermis dan dermis yang dihasilkan dari kerusakan atau bagian pertahanan kulit akibat erosi atau gesekan. Itu juga dapat mengenai jaringan subkutan atau lapisan terdalam dari kulit. Jadi ulkus sendiri itu merupakan luka ya Mbak. Dan apa itu ulkus diabetikum? Ulkus diabetikum itu merupakan salah satu bentuk dari komplikasi diabetes mellitus berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang kemudian dapat menyebabkan infeksi. Lalu jika infeksi tidak dapat diatasi dengan baik, maka akan berlanjut pada pembusukan, bahkan akan diamputasi. Dan ulkus diabetikum ini biasanya terjadi pada bagian yang mengalami tekanan seperti telapak, tungkai, dan jari-jari kaki. Jadi ini ya Mbak gambar dari ulkus sendiri. Ini ada luka di daerah tungkai dan jari-jari kaki. Lalu tanda gejala dari ulkus diabetikum sendiri itu ada 5 P ya Mbak yang sering yang mudah untuk dipahami. Yaitu yang pertama pain atau nyeri, di mana pada derajat yang masih ringan, seseorang akan merasakan nyeri pada area lukanya. Lalu nyeri ini biasanya terjadi pada saat istirahat. Dan yang kedua itu palpalines atau kepucatan. Jadi lukanya tampak berwarna pucat ya Mbak. Dan yang ketiga paresthesia atau kesemutan. Ketika orang yang menderita ulkus diabetikum, maka akan sering mengalami kesemutan. Dan yang keempat yaitu pulselessness atau denyutnya dihilang, atau bisa kita sebut sebagai mati rasa. Dan yang kelima paralisis atau lumpuh. Jadi di sini ya Mbak ada gambarnya, di mana ada tingkatan luka diabetes atau ulkus diabetikum. Jadi yang pertama ini hanya menembus sampai lapisan yang paling luar aja Mbak. Yang kedua sampai lapisan yang lebih dalam lagi, dan sampai yang tahap keempat ini sampai lapisan yang terdalam atau subkutan yang tadi ya Mbak. Itu jika sudah masuk ke lapisan yang paling terdalam itu sudah sangat parah ya Mbak. Bahkan sampai bisa diamputasi. Sebelumnya di sini ada yang ditanyakan? Baik, kita lanjut ya Mbak. Faktor resikonya yang pertama ada umur yang lebih dari 60 tahun, di mana umur yang lebih dari 60 tahun ini akan sangat rentan ya Mbak. Lalu yang kedua ada lama diabetes mellitus lebih dari 10 tahun, dimana semakin lama seseorang mengalami DM, maka akan beresiko mengalami komplikasi yang lebih serius. Dan yang ketiga ini kebiasaan merokok, dan tentunya ya Mbak, memang kebiasaan merokok ini sangat tidak baik untuk kesehatan.
Dan yang keempat ini ada obesitas ya Mbak. Adanya obesitas ini akan mengakibatkan seseorang lebih sering resistensi urin atau sering mengeluarkan urin ya Mbak, yang akan menyebabkan arteriosklerosis sehingga terjadi gangguan sirkulasi darah pada tungkai, di mana ini akan menyebabkan tungkai mudah terjadi ulcus diabeticum atau luka pada penderita diabetes. Lalu yang kelima ini kurangnya aktivitas fisik, di mana aktivitas ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan BB, dan memperbaiki sensitivitas terhadap insulin, sehingga akan memperbaiki kadar glukosa darah. Dan yang keenam ini ketidakpatuhan diet DM. Dan yang ketujuh pengobatan tidak teratur, dan tentunya semua penyakit jika pengobatannya tidak teratur maka akan beresiko. Lalu yang kedelapan ini perawatan kaki tidak teratur, di mana perawatan kaki sendiri seharusnya bisa mencegah atau mengurangi terjadinya komplikasi. Namun jika tidak dilakukan secara teratur maka akan mengakibatkan risiko terjadinya ulcus diabeticum. Dan yang kedelapan, penggunaan alas kaki tidak tepat sehingga mengakibatkan tekanan yang berlebih. Lalu ini komplikasi ya Mbak. Komplikasinya mungkin ada 3 ya Mbak yang akan terjadi. Yang pertama, osteomyelitis atau infeksi pada tulang. Ini ada gambarnya, di mana ini disebabkan oleh infeksi atau peradangan pada tulang. Gejalanya bisa rasa sakit, demam, dan menggigil. Dan yang kedua ini sepsis atau suatu komplikasi yang mengancam jiwa, di mana dapat menyebabkan berbagai perubahan yang merusak beberapa sistem organ dan menyebabkan kegagalan organ. Dan yang ketiga, jika sepsis sudah sangat parah akan menyebabkan kematian. Dan ini ada pengobatannya. Yang pertama, menghilangkan atau mengurangi tekanan beban. Dan yang kedua, menjaga luka agar selalu lembab dengan teknik moist healing, di mana teknik moist healing ini mempertahankan kelembaban luka, di mana memberikan lingkungan yang tepat dibutuhkan untuk luka sehingga proses penyembuhan luka sesuai dengan fase penyembuhan luka atau bahkan lebih cepat. Jadi dibandingkan wet dry, moist healing ini lebih sangat cepat. Moist healing ini seperti balutan yang lembab ya Mbak. Moist healing ini bisa kita lakukan dengan menggunakan madu sehingga mempertahankan kelembaban pada luka. Dan yang ketiga, mengganti balutan luka dan membalut luka dengan antiseptik supaya tetap steril. Dan yang keempat, pemberian antibiotik. Dan yang kelima ini, jika luka sudah sangat parah maka akan diamputasi. Lalu pencegahannya, yang pertama, selalu memeriksa bagian kaki dan rajin membersihkannya. Tentunya ya Mbak, karena ulcus diabeticum sendiri sering terjadi pada daerah yang mengalami tekanan. Dan yang kedua ini, menggunakan alas kaki yang sesuai ukuran dan nyaman. Dan yang ketiga, memakan makanan yang sesuai dengan program diabetes mellitus, dimana kita tahu bahwa diabetes mellitus itu kayak penyakit gula, dan tentunya untuk itu makanannya harus dijaga, tidak boleh yang mengandung kadar glukosa tinggi. Dan yang keempat, stop rokok. Dan yang kelima ini, istirahat yang cukup dan hindari stres, karena kita tahu bahwa psikologisnya itu sangat mempengaruhi seseorang dalam proses penyembuhan. Dan yang keenam ini, rutin mengecek kadar glukosa secara teratur. Dan yang ketujuh, olahraga secara teratur atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Sepertinya sudah ya Mbak. Apakah ada pertanyaan ya Mbak? Ada Mbak. Ya, gimana? Makanan apa saja ya yang boleh dimakan oleh penderita diabetes mellitus? Makanan yang boleh dimakan ya Mbak oleh penderita diabetes mellitus itu makanan yang rendah lemak dan kalori sehingga kadar glukosanya nanti terkontrol, seperti makanan yang terbuat dari biji-bijian seperti nasi merah dan ubi panggang. Lalu yang kedua ada daging tanpa lemak yang Mbak bisa dikonsumsi, terus susu yang rendah lemak dan tanpa pemanis seperti yogurt,
Lalu nanti saat memasak sayuran mungkin bisa dengan dikukus, direbus atau dipanggang ya Mbak, jangan digoreng. Lalu ada jenis ikan seperti ikan tuna, salmon, sarden, dan tentunya mengonsumsi buah-buahan yang segar. Sepertinya itu ya Mbak, makanan yang bisa dikonsumsi. Intinya makanan yang mengandung rendah lemak dan kalori. Ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak. Baiknya Mbak, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke penutupnya ya Mbak. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin Mbak bisa menjawabnya. Jadi kita kayak mereview materi sebelumnya. Yang pertama, apa sih Mbak pengertian ulkus diabetikum yang sudah saya sampaikan tadi? Ulkus diabeticum itu merupakan komplikasi kronik dari penyakit diabetes mellitus yang menyebabkan luka di permukaan kulit, kemudian infeksi Mbak. Baik ya Mbak, benar sekali jawabannya. Apa sih tanda dan gejala dari ulkus diabeticum sendiri? Tandanya itu ada nyeri, Ya. terus pucat, Ya. ada kesemutan, terus kemudian denyut nadinya lemah. Ya. Intinya itu apa saja sih Mbak faktor resiko dari ulkus diabeticum yang tadi saya sampaikan? Merokok, usianya lebih dari 60 tahun, Ya. obesitas, Ya. kemudian kurangnya aktivitas fisik. Ya, betul. Komplikasinya Mbak? Komplikasinya itu infeksi pada tulang, sepsis, kemudian yang terakhir bisa menimbulkan kematian. Ya. Kira-kira tadi saya menyebutkan tentang pencegahannya. Pencegahannya itu apa saja ya Mbak? Pencegahannya itu dengan cara olahraga, terus kita berhenti merokok, terus diet untuk orang diabetes mellitus. Ya. Pengobatannya itu apa saja ya Mbak yang mungkin bisa dilakukan? Pengobatannya itu dengan cara membaikukannya agar tetap lembab dengan cara moist healing. Iya, betul. Selain menggunakan moist healing, kita juga bisa selalu mengganti palutan dengan menggunakan antiseptik biar steril. Mungkin itu saja ya Mbak, atau ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak sebelum saya akhiri? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan ya Mbak, terima kasih untuk waktunya, maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.